Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Reni Astuti. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya janjikan, yaitu tentang asuhan keperawatan di komunitas ya. Pada kali ini, part 2 ini kita akan membahas tentang bagaimana diagnosa keperawatan di komunitas, bagaimana intervensi, kemudian bagaimana implementasi di keperawatan komunitas, dan yang terakhir itu adalah bagaimana evaluasi di keperawatan komunitas. Ada beberapa diagnosa keperawatan yang mungkin muncul di keperawatan komunitas itu ya. Yang pertama adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau kita akan mengambil diagnosa tentang perilaku cenderung beresiko, kita akan melihat dulu satu hal. Ciri-cirinya apakah ada hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup, perilaku dalam cara memperbaiki tingkat kesejahteraan ya. Nah, biasanya ini disebabkan karena misalnya contoh gagal melakukan tindakan pencegahan kesehatan ya. Kemudian mengurangi perubahan status kesehatan. Kemudian tidak menerima perubahan status kesehatan. Itu adalah ciri-ciri kalau kita bisa atau akan mengambil diagnosa tentang perilaku kesehatan beresiko, cenderung beresiko. Nah, biasanya faktor yang berhubungan itu adalah yang pertama, masyarakat kurang paham, yang kedua, kurang dukungan sosial, yang ketiga, sikap negatif terhadap pelayanan kesehatan. Itu mungkin ciri-ciri atau hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin mengambil diagnosa tentang perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, yang selanjutnya adalah diagnosa yang biasa muncul adalah defisiensi kesehatan komunitas ya. Defisiensi kesehatan komunitas itu adalah adanya satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau meningkatkan resiko masalah kesehatan yang dialami oleh sebuah populasi ya. Nah, biasanya ini cirinya adalah masalahnya itu yang dialami oleh suatu populasi itu sudah dirasakan ya, sudah ada. Kemudian tidak tersedianya program untuk menghilangkan atau mencegah satu atau lebih dari masalah kesehatan tersebut. Kemudian tidak tersedianya program untuk meningkatkan kesejahteraan. Biasanya faktor yang berhubungan itu adalah pertama bisa karena ketidakcukupan biaya program, kemudian ketidakcukupan data hasil dari program, kemudian kurang dukungan sosial untuk program, dan ketidakcukupan akses pada pelayanan kesehatan. Itu adalah ciri-ciri atau hal-hal yang perlu kita perhatikan jika kita mengambil diagnosa tentang defisiensi kesehatan komunitas. Yang ketiga, diagnosa yang mungkin muncul adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kita akan lihat dulu definisinya. Ketika kita mengambil diagnosa ini, kita akan melihat cirinya adalah ketidakmampuan mengidentifikasikan, kemudian mengelola, dan atau mencari bantuan untuk mempertahankan kesejahteraan. Ya, nah batasan karakteristiknya atau hal-hal yang perlu kita perhatikan jika kita menemukan tidak adanya menunjukkan perilaku adaptif terhadap perubahan lingkungan pada masyarakat tersebut. Kemudian masyarakat tidak menunjukkan minat pada perbaikan suatu perilaku kesehatan, ya. Kemudian adanya ketidakmampuan terhadap bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kurang pengetahuan tentang praktek kesehatan dasar. Itu adalah ciri-ciri kalau kita akan mengangkat diagnosa tentang ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Biasanya faktor yang berhubungan adalah hambatan pengambilan keputusan, kemudian kurang adanya komunikasi yang efektif, kemudian strategi copy yang tidak efektif, dan sumber daya yang tidak cukup. Oke, selanjutnya diagnosa yang keempat, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ya. Jika kita ingin mengambil atau mengangkat diagnosa ini, kita harus lihat dulu apakah sudah ada pola pengaturan dan pengintegrasian ke dalam kehidupan sehari-hari suatu regimen terapeutik untuk pengobatan penyakit dan kekuatan yang dapat kita tingkatkan ya. Nah, biasanya masyarakat akan mengungkapkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan ya. Kemudian ada ungkapan keinginan untuk memenuhi status imunisasi, kemudian ada ungkapan atau keinginan untuk menangani suatu penyakit. Kemudian
Diagnosa yang biasa muncul itu adalah diagnosa yang kelima, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Ketidakefektifan manajemen kesehatan ini adalah pola pengaturan dan pengintegrasian ke dalam kebiasaan terapeutik hidup sehari-hari atau tindakan terapeutik terhadap penyakit atau sequelnya tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan kesehatan spesifik. Jadi sudah tahu, tetapi ketika dilaksanakan itu tidak memuaskan. Nah, batasan karakteristik atau hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah contohnya, bila di dalam suatu komunitas tersebut ada kesulitan untuk memenuhi regimen yang diprogramkan. Kemudian kegagalan untuk memasuki regimen pengobatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, atau ada kegagalan melakukan tindakan untuk mengurangi faktor resiko atau pilihan yang tidak efektif dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tujuan kesehatan. Biasanya faktor yang berhubungan dengan hal ini adalah adanya kesulitan pengambilan konflik pengambilan dari suatu keputusan. Kemudian yang kedua adanya kesulitan mengatasi kompleksitas regimen terapeutik, kemudian ada kesulitan mengarahkan sistem pelayanan kesehatan, ada tuntutan yang berlebihan, ada konflik keluarga atau kurang petunjuk untuk bertindak. Oke, kita lanjut bagaimana dengan intervensi keperawatan komunitas. Intervensi keperawatan komunitas, kita mengadop pada model community as partner. Ada tiga prevensi ya menurut teori ini. Yang pertama adalah prevensi primer. Prevensi primer itu ditujukan pada kelompok atau komunitas yang sehat. Ya, biasanya tindakan-tindakannya seperti promosi kesehatan, pencegahan dan proteksi kesehatan, pendidikan kesehatan, monitoring kebijakan kesehatan atau PHBS. Kemudian prevensi sekunder. Ini ditujukan pada kelompok atau komunitas yang mengalami masalah atau resiko kesehatan di masyarakat. Contohnya apa sih tindakannya? Yang pertama adalah deteksi dini, kemudian konsultasi, konseling, manajemen kasus dan lingkungan, dan kita melakukan home visit. Prevensi tersier. Prevensi tersier itu ditujukan pada kelompok komunitas yang berada pada masa pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan. Ini biasanya adalah kita mendapatkan rujukan dari rumah sakit ketika dia memulihkan penyakitnya. Ya, ini adalah contohnya tadi ya saya sampaikan rujukan, kemudian follow up, rehabilitasi kesehatan masyarakat, kemudian peningkatan sistem dukungan dan pengembangan program kesehatan masyarakat. Implementasi keperawatan komunitas. Nah, biasanya kita akan melakukan implementasi dengan menggunakan 5 pendekatan. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan kita melaksanakan berupa penyuluhan, ya, kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan sehingga tidak hanya mengerti terapi, tetapi dia mau melakukan sesuai dengan anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Kemudian proses kelompok. Proses kelompok ini menggunakan alternatif model pengorganisasian masyarakat, perencanaan sosial, aksi sosial, atau pengembangan masyarakat. Contohnya, kita membuat kelas lansia, kelas ibu hamil, peer group untuk penderita HIV, dan lain-lain. Pendekatan yang berikutnya adalah kerjasama atau kemitraan, partnership. Ini adalah hubungan kerjasama atau kerjasama antara dua belah pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Misalnya kita melakukan kerjasama dengan LSM dan dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan permasalahan di komunitas tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pemberdayaan atau empowerment, ya. Ini adalah pemberian kekuatan atau dorongan sehingga membentuk perubahan pada masyarakat sehingga memiliki kekuatan sendiri dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakatnya, ya. Kemudian dan yang terakhir ini adalah melalui intervensi profesional. Salah satu bentuk intervensi yang dilakukan secara langsung oleh perawat kepada klien, atau kepada keluarga atau kepada kelompok dengan menggunakan kemampuan keilmuan profesi perawat yang tidak melibatkan pihak lain dalam bentuk intervensi keperawatan mandiri. Misalnya kita melakukan home visit. Evaluasi yang terakhir. Evaluasi yang digunakan itu adalah ada evaluasi formatif atau proses, yaitu adalah evaluasi yang dilaksanakan segera setelah pelaksanaan implementasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi sumatif atau hasil. Evaluasi sumatif atau hasil dilaksanakan pada saat pelaksanaan program telah selesai untuk menilai hasil pelaksanaan program dan pencapaian dari pelaksanaan program.
Oke, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan pada kali ini pada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Kita mendapatkan gambaran bagaimana kondisi atau bagaimana proses asuhan keperawatan di komunitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.